Kalau tupoksinya sama bisa diartikan tim juga kan, Coach? Tupoksi bisa sama, tapi Mm. produk yang harus dikerjakan bisa beda ya. Itu bukan tim juga. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Aisyah di YouTube channel Dunia Leadership Coaching. Oke teman-teman, pada sesi kali ini kita mau bahas nih sharing-sharing lagi dengan tema yang baru lagi nih teman-teman. Kali ini kita mau bahas sih mengenai sebenarnya grup coaching dan tim coaching itu sama atau beda sih. Nah, kita mau tanya langsung nih oleh coach yang akan membagikan ilmu barunya. Sebelum kita lanjut, kita simak yang berikut ini dulu ya teman-teman. Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Oke teman-teman, sekarang kita sudah bersama Coach Aditya Amijaya. Kita sapa dulu nih coachnya. Halo Coach Adit. Halo Aisyah, apa kabar? Oke Coach, baik. Coach masih semangat hari ini? Masih. Happy Kiowo nggak nih Coach hari ini? Apa tuh? Happy Kiowo, biasa. Apa itu? Happy Kiowo itu happy lucu gitu Coach. Harus selalu tetap slay lucu gitu. Happy yang lucu. Nggak boleh cemberut gitu setiap hari. Harus Kiowo. Jadi nggak cukup dengan happy lagi sekarang, harus happy dan lucu. Iya. Oke. Saya belum bisa membayangkan happy yang lucu itu gimana. Mungkin Kalau ya. sesuatu yang lucu bikin saya happy mungkin gitu ya. Tapi kebahagiaan yang lucu itu saya belum kepikiran kayak apa. Konsepnya beda ya berarti ya Coach ya. Oke Coach Adit, kita balik ke topik pembahasan lagi ya Coach ya. Gini Coach nih, aku mau nanya nih Coach, aku tuh pernah dengar nih mengenai grup coaching dan tim coaching. Ini tuh dua hal yang berbeda atau sama sih Coach sebenarnya? Oke, jadi grup dan tim dulu nih kita harus paham ya bedanya apa. Kalau Oke. coaching kan jelas paham ya coaching itu apa gitu ya. Kalau belum paham juga silakan nonton di channel YouTube yang paling pertama mungkin ya yang menjelaskan coaching itu apa gitu ya. Nah kalau sekarang jadi harus tahu dulu grup itu apa dan tim itu apa. Menurut Aisyah bedanya grup sama tim apa? Kalau grup mungkin kayak suatu yang dibuat dalam keadaan event-event tertentu kali kayak Coach ya. Kalau tim itu memang tim keseharian dengan mereka gitu. Benar nggak sih Coach? Apa salah nih? Kalau sepak bola itu tim sepak bola atau grup sepak bola? Tim. Kenapa? Karena Kan dia dia nggak sehari-hari juga kan? iya sih, tapi aneh kalau namanya grup. Ya, Gimana nih anehnya Coach? kenapa? Anehnya kenapa? Kan bukan karena kebiasaan aja kan? Karena biasanya disebut tim Pak. Nggak, jangan kayak gitu. Aku belum tahu nih Coach makanya mau sharing-sharing kan dengan Coach Adit. Grup itu adalah sekelompok orang yang bersama-sama, sekelompok orang yang berkumpul itu grup. Oh, berarti insidental gitu ya Coach ya? Enggak, sekelompok orang yang dalam satu kumpulan itu grup. Oh, sekelompok Bukan orang yang sekelompok dalam. orang aja ya, sekelompok item, sekelompok apapun disebut grup. Ya, misalnya Aisyah di rumah punya beberapa buku bersebaran, kemudian dikumpulkan jadi satu, jadi grup buku gitu kan. Oke, Apakah disebut tim? bukan. Bukan. Apa? Karena bukan manusia gitu ya. Iya, sekumpulan item kan Ya ya udah Coach. kalau gitu cerita ini ya perumpamannya saya ganti. Kalau misalnya semua tetangga-tetangga Aisyah nih ya dikumpulin, semua kepala rumah tangganya dikumpulin, tetangga-tetangga ini, kemudian Pak RT-nya nih ngumpulin semua kepala rumah tangga dalam satu RT dikumpulkan. Jadi grup, namanya grup apa? Grup kepala rumah tangga. Iya, Apakah disebut betul. tim kepala rumah tangga? Bukan. Jadi tim itu apa? Tim itu adalah grup juga yang punya tujuan yang sama untuk dicapai. Ya. Kalau tim Kalau memiliki misalnya balik tujuan lagi yang ke sama. kepala rumah tangga tadi ya, kalau Pak RT itu mengumpulkan semua kepala rumah tangga dalam satu RT,
disebutnya grup kepala rumah tangga. Nah, ketika Pak RT-nya menugaskan sesuatu kepada mereka, kasih target, misalnya kerja apa ya targetnya, bikin event tahun baruan, gitu. Kita bikin event tahun baruan nih di RT gitu ya. Itu menjadi ada suatu goal ya kan? Iya betul coach. Dan semuanya ini menjadi tim akhirnya. Kenapa? Mereka semua bekerja sama untuk agar terjadi itu terwujud ya event akhir tahun ini. Itu jadi grup sama tim bedanya gitu. Jadi apa kesimpulan Aisyah? Kesimpulannya kalau grup itu ya udah suatu perkumpulan aja gitu ya coach. Sedangkan kalau tim itu yang memiliki tujuan yang sama, orang-orangnya itu disebut dengan tim. Gitu coach. Iya, betul gitu ya. Nah, sekarang the coaching ya. Jadi coachingnya sama atau beda nih? Mengcoaching grup sama mengcoaching tim. Kalau mengcoaching tim, ya tim itu sudah punya goal bersama. Kalau grup, goalnya bisa nggak sama. Masing-masing kepala rumah tangga itu punya goal yang beda-beda mungkin. Iya betul coach. Punya impian yang berbeda-beda, punya target hidup yang berbeda-beda, punya cara masing-masing dalam menjalankan bahtera rumah tangganya, kayak gitu. Ya, jadi coachingnya, ya, kalau misalnya Pak RT mau coaching ini beda gitu ya caranya. Kalau menggrup hanya mengcoaching satu grup, satu kelompok orang, itu tentu dengan gaya yang dengan metode coaching yang berbeda nanti. Ya, sekarang contohlah di perusahaan. Misalnya perusahaan ini karena besar perusahaannya ya, punya banyak produk gitu ya, produk yang berbeda-beda. Masing-masing produk tuh punya salesnya, tenaga penjual masing-masing. Ya kan? Mereka punya satu sales director atau sales manager di atasnya. Tapi mereka sendiri punya produk yang beda-beda untuk mereka jual. Kalau mereka berkumpul, itu disebutnya tim sales atau grup sales. Tim sales. Menurut kamu, tadi kan saya katakan, mereka punya produk yang berbeda-beda untuk dijual. Tadi kalau tim apa definisinya? Kalau tim tujuannya sama. Oh berarti kalau karena produk yang berbeda, dia menjadi grup gitu ya coach? Karena kan mereka punya target masing-masing. Oh iya mungkin seperti produk A. Punya produk yang harus dijual masing-masing, punya target penjual yang berbeda-beda. Kan nggak bisa dong disamakan targetnya. Misalnya si sales A ini dia ngejual TV, sales B ngejual microwave. Itu contoh ya, yang simple. Tentu kan nggak bisa. Kamu masing-masing harus bisa menjual revenue akhir bulan 500 juta. Nggak fair dong. Jadi mereka punya target masing-masing. Apakah disebutin? Enggak. Jadi mengcoaching grup sales people ini akan berbeda dengan mengcoaching tim sales yang mereka memang bersama-sama untuk menjual satu produk, satu target yang sama. Ya. Almost menurut saya sih, ada nggak sih sales itu yang satu tim jualannya? Nggak ada ya, masing-masing punya target sendiri ya. Iya, coach biasanya gitu, berbeda ya. Kalau gitu contohnya yang tim apa nih kalau di perusahaan contohnya? Kalau grup kan ada yang grup sales people tadi ya. Kalau tim contohnya apa? Kalau di perusahaan, kalau Aisyah tahu. Mungkin kayak tim bagian IT yang menangani program gitu-gitu nggak sih coach? Ya benar kalau mengerjakan program yang berbeda-beda ya pasti bukan tim dong, grup.
Kalau tupoksinya sama bisa diartikan tim juga kan, Coach? Tupoksi bisa sama, tapi produk yang harus dikerjakan bisa beda ya. Itu bukan tim juga. Oh. Misalnya sekumpulan programmer ini memang harus membuat satu program satu produk yang harus dikerjakan rame-rame bersama. Nah itu baru tim. Gitu. Jadi sekarang cara mengcoachingnya nih yang kita bahas. Oke, Coach. Kalau yang paling simpel lah yang mengcoaching tim itu bukan simpel. Karena goalnya sama, semua goal bersama gitu ya. Tentu mengcoachingnya bisa satu tim itu di coaching, ya. Jadi yang mengcoaching itu satu tim yang di coaching untuk mencapai goal itu. Gitu ya. Jadi prosesnya adalah coaching dalam satu tim. Kalau grup coaching, mereka mengcoaching setiap orang dari situ satu-satu ganti-gantian di coaching. Karena goalnya beda-beda. Ya. Menurut Aisyah gimana? Kalau satu tim di coaching 1 jam misalnya, jadi nanti hasil keputusannya siapa? Antara tim sales itu, Coach. Misalkan timnya itu keputusannya. Ya keputusan bersama dari tim itu ya, Mm-mm. gitu. Karena mereka memang sepakat untuk mencapai goal yang satu. Kalau grup, ya pasti keputusan coachingnya atau solusi coaching untuk masing-masing orang. Coach, aku mau nanya nih, Coach. Memang kalau dalam proses coaching itu, ini kan berarti bisa dilakukan dalam tim gitu ya, Coach ya? Sebenarnya proses coaching itu maksimal itu ada berapa orang sih, Coach? Kayak berlangsung itu kalau misalkan tim? Kalau tim, Mm-mm. tidak ada rumusnya sih, berdasarkan experience saja ya. Kalau saya meng-coaching tim 10 itu udah oke. Masih oke 10 orang. Oh, berarti 10 Kalau orang. timnya itu yang di coaching itu misalnya adalah satu tim besar karena harus dikasih pekerjaan menyelesaikan suatu project gede gitu misalnya. Jadi timnya itu jumlahnya ada 100 orang, 100 orang dikumpulin terus di coaching itu gimana gitu. Tidak efektif. Jadi masing-masing harus di breakdown lagi nih gitu. Karena kalau grup juga sama sih. Kalau saya bahkan grup itu bisa, kalau saya pribadi ya, saya karena kan setiap orang di coaching sendiri-sendiri. Yang lain bisa ikut bantu sih gitu ya. Tapi balik lagi, dia sendiri yang di coaching, dia sendiri yang menemukan insight. Saya pindah ke si B, sama saya coaching lagi, pindah ke C, balik lagi gitu. Itu kan butuh waktu masing-masing ya. Iya, Yang masing-masing betul. itu butuh waktu sendiri-sendiri. Jadi saya nggak bisa banyak tuh, maksimal 5 kalau saya ya, nggak tahu yang lain. Maksimal 5 baru saya bisa merasa maksimal untuk meng-coaching mereka. Dalam satu grup itu masing-masing orang saya coaching. Dan butuh waktu yang lebih panjang. Bisa 3 jam. 3 jam, kalau untuk 5 orang berarti masing-masing saya coaching berapa menit? 30-an lebih. 5 orang, 3 jam. 3 jam kan 180 menit ya. Iya, Coach. 180 dibagi 5. Berapa? 30, Coach ya. Berapa? 30 menit lebih, Coach. Aduh, 36. Iya. Ya memang 30 lah kalau memang 30 awalnya menit. ada pembukaan dulu, ada cicak-cicak dulu gitu kan. Kan nggak bisa langsung bersih gitu kan. Mulai langsung coaching kan. Iya, Bisa betul. chatting dulu. Jadi waktunya bisa kurang dari 36 menit gitu masing-masing orang. Iya, Terus yang karena lainnya kan gimana dong? Pada saat yang satu orang di coaching, yang lainnya nonton. Kalau nggak ada yang ngantuk, ada yang main WA gitu ya. iya. Gimana nih, Coach, Makanya kalau berarti? saya jarang melakukan grup coaching. Karena saya pribadi, ini balik lagi ke masing-masing orang ya. Gitu. Saya pribadi lebih suka kalau daripada grup coaching, biasanya saya one on one coachingnya. Kalau yang tim, jelas tim, satu tim, gitu ya. Semua harus berkontribusi gitu, dalam mencapai goal bersama. Dalam coaching mereka juga harus aktif semua berarti.
Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Dan ICF sekarang sudah mengeluarkan standar kompetensi untuk tim coaching. Selama ini ICF itu sudah punya standar kompetensi untuk individu ya, individual coaching. Tapi yang tim coaching baru keluar tahun lalu baru keluar. Jadi core kompetensinya tuh banyak tambahan-tambahannya. Tetap 8 core kompetensi, tapi ada tambahan-tambahannya. Dikuasai oleh seorang coach yang akan coaching tim coaching. Kalau grup coaching belum ada kompetensinya. Jadi asumsinya masih sama dengan kompetensi one on one. Berarti ini memang peraturan terbaru yang dibuat oleh ICF Coach. Standar kompetensi yang baru. Khusus untuk tim coaching. Bahkan sudah ada kredensialnya sendiri. Wah, luar biasa Nantinya sekali ya, Coach. akan ada kredensialnya sendiri. Menarik banget nih. Berarti memang seorang coach nanti juga ada peluang lebih dalam lagi ya, Coach, dalam meng-coaching. Betul. Khususnya yang Ya, kredensial tentunya, ini. Masing-masing ada kelebihan dan kekurangan ya. Apa sih beda kelebihan grup coaching dengan coaching individu? Ya, kalau grup coaching lebih murah untuk per orangnya. Itu kalau dihitung per orangnya. Karena kan satu dikumpul dalam satu grup dalam waktu yang sama gitu ya. Nah, kalau one on one kan walaupun cuma coaching 1,5 jam bisa lebih mahal karena lebih intens. Betul. Lebih personal, lebih customized gitu. Walaupun topik coachingnya sama, penjualan gitu ya. Topiknya tentang pencapaian penjualan. Tapi karena masing-masing grup di dalam tenaga penjualan ini beda-beda targetnya, ya tetap saja saya harus coaching satu. Gitu. Ya. Mungkin yang lain bisa memberikan saran, bisa memberikan feedback gitu ya, dalam satu grup. Tapi tetap saat itu yang sedang disorot adalah si A ini misalnya, sedang di coaching. Terus nanti kalau selesai baru ke B, baru ke C. Nah kalau tim coaching ya karena goalnya sama, mereka bisa saling berkontribusi, saling berdiskusi bahkan gitu ya. Mereka saya bisa dinamikanya, tim dinamiknya tuh sangat kelihatan di situ. Yang kita harus kasih kesempatan untuk semua bicara gitu kan, agar nggak ada yang ditahan-tahan gitu kan, nggak ada yang merasa minder untuk ngomong gitu, terus segala macam. Mungkin dia punya ide yang bagus, tapi dia karena minder, karena merasa yang paling junior di situ, diam-diam aja. Jadi kita harus menciptakan suasana yang saling mendukung, saling percaya, supaya mereka bisa bicara dengan sama waktunya, sama peluangnya untuk bicara, sama kesempatannya. Gitu sih Aisyah. Nah, jadi memang coaching ini udah semakin berkembang ya. Iya, berarti memang cakupannya sudah semakin luas lagi ya, Coach. Sekarang sudah sampai tim coaching gitu ya, Coach ya. Oke, Coach. Mungkin kalau ada teman-teman yang ingin belajar mengenai ilmu coaching, pengen menjadi seorang coach juga, itu gimana nih Coach caranya nih, Coach? Ya, jadi mau itu coaching, tim coaching, syaratnya adalah satu, teman-teman harus menguasai dulu, harus punya skill dulu individual coaching. Nah, individual coaching ini Corpora punya pelatihan coaching yang untuk mengcoaching individu ya, ACS-nya 5 jam sesuai dengan standar ICF tadi gitu ya. Silakan buka di www.corporaconsulting.com, cari produk certification, international certification, produknya coaching. Silakan baca outline-nya, materi-materi yang akan diajarkan. Kalau ada pertanyaan langsung hubungi nama yang tercantum di sana. Oke, Coach Adi, Ya. Terima kasih. Oke, Coach, terima kasih untuk ilmu yang di-sharingkan pada sesi kali ini ya, Coach. Baik. Oke, mungkin teman-teman yang merasa bermanfaat ilmu yang disampaikan pada sesi kali ini, jangan lupa untuk like dan subscribe channel YouTube-nya supaya bisa terus tumbuh dan berkembang. Oke, saya Aisyah Ramawati dan Coach Aditya Wijaya. Sampai jumpa di pertemuan Sampai selanjutnya. Bye-bye.